لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة القرآن والإيمان والإسلام وأتم علينا برسالة خير الأنام حبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي صادق الوعد الأمين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القرآن شافع مشافع ومحل مصدق من جعله أمامه أو إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه أو خلف ظهره ساقه إلى النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد معاشر المسلمين عباد الله jamaah ibadah Jumat, tuan-tuan yang dimuliakannya dan yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, tentu sudah sepatutnya dan wajib bahwa segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmatnya yang tercurah kepada kita tiada henti, tiada putusnya. Bahkan sampai kita wafat, maka rezeki seorang hamba tidak akan diberhentikan sebelum sampai waktunya kita wafat nanti. Terutama kita bersyukur seraya memuji keagungan kebesaran Allah Taala atas limpahan nikmat iman dan Islam yang sangat mahal. Di dalamnya ada dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran Al-Karim adalah bacaan yang mulia, yang mana bacaan tersebut akan memuliakan siapa saja yang membacanya. Selanjutnya salawat salam senantiasa tersajikan kepada baginda alam, junjungan kita semua, guru besar kaum muslimin wal muslimah. Siapa lagi kalau bukan habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka-mereka semua ila yaumiddin, hingga hari pembalasan, hingga hari kiamat. Semoga kita pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan adanya tiap khutbah demi khutbah yang kita lakukan, para khatib termasuk saya yang menyampaikan, jemaah sekalian sebagai mustami, para pendengar yang beriman, masing-masing bergerak pada tugasnya. Semoga akan memupuk senantiasa keimanan dan ketakwaan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan
doa banyak menggema, yaitu diantaranya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang senantiasa biasa digumamkan 2 bulan sebelum Ramadan. Artinya Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Dan Rajab, dari mulai Rajab adalah penggambaran dari persiapan untuk menghadapinya. Kita berlatih banyak saum, kita berlatih banyak zikir, banyak doa, banyak baca Al-Quran, dan amal-amal soleh lainnya. Persiapan jelang Ramadan. Salah satu persiapan yang tidak boleh kita tinggalkan, bahkan memang wajib kita lakukan, adalah senantiasa bergaul dengan Al-Quran. Khatib menyampaikan ini karena Al-Quran tentu sangat penting sebagai sumber kaum muslimin, sumber hukum kaum muslimin, pedoman hidup kaum muslimin yang paling awal sebelum as-sunnah atau al-hadis. Pertanyaan yang harus kita renungkan dalam hati sanubari kita adalah, sudah sejauh manakah kita meninggikan Al-Quran dalam hati kita? Dari segi bahasanya saja, arti dari Al-Quran Al-Karim itu adalah bacaan yang mulia. Artinya, sebagaimana peribahasa menyatakan, bila seseorang bergaul dengan tukang minyak wangi maka akan terbawa harumnya. Dan mungkin kalau bergaul dengan tukang sampah akan terbawa baunya. Ibarat kata seperti itu. Bukan berarti kita merendahkan yang lain. Hanya ibarat katanya seperti itulah. Bergaul dengan kiai, dengan asatid, dengan asatidah, maka akan terbawa kecipratan ilmunya. Bergaul dengan tukang judi, tukang mabuk, tukang zina dan sebagainya, maka akan terbawa keburukannya. Setidak-tidaknya kita agak bungkam ketika punya teman-teman orang-orang yang tukang maksiat. Kita berteman dengan mereka, maka kita akan bungkam dengan segala yang mereka lakukan. Padahal hakikat persahabatan itu adalah tidak rela kalau teman atau sahabatnya melakukan keburukan. Nah, kembali kepada yang tadi, kepada Al-Quran. Siapapun yang membaca Al-Quran, maka dia telah membaca bacaan yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Karena Tuhan sudah paham bersama bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau perkataan Allah. Bulan Ramadan yang nanti kita akan jelang disebut juga dengan Syahrul Quran. Bulan yang mana diturunkan Al-Quran, bulannya Al-Quran. Yang tadinya tidak rajin ngaji menjadi mendadak rajin ngaji. Minimal 1 kali dalam sebulan itu 1 kali khatam minimal. Ada yang lebih dari itu. Tapi sejatinya Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca saja. Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk pemanis bibir, lidah, tenggorokan, dibagus-baguskan saja bacaannya. Itu juga bagus, penting. Tapi ada yang lebih dari itu, lebih bagus dari itu, lebih wajib lagi. Karena membaca Al-Quran hukumnya adalah sunnah, tapi memperdalamnya itu adalah satu kewajiban. Betapa banyak orang-orang yang bacaan Al-Qurannya bagus, betapa banyak orang-orang yang hafalan Qurannya banyak. Dia juara musabaqah tilawatul Quran, tapi kelakuannya belum beres, kelakuannya belum benar. Bahkan betapa banyak profesor doktor sekalipun, betapa banyak petinggi-petinggi negeri sekalipun yang kelakuannya belum Qurani, walaupun dia membawa-bawa Al-Quran, walaupun dia identitasnya Muslim. Tapi mungkin wajar saja, karena di zaman dulu banyak orang yang namanya Islam, namanya Islami, sudah haji pula, tapi kelakuan PKI banyak juga. Tapi jangan sampai kita tergolong orang-orang yang demikian. Maka jadilah kita insan Qurani yang betul-betul kita ini dekat bergaul dengan Al-Quran sehingga kita terbawa mulia, bukan jadi hina. Jangan jadikan Al-Quran ini sebagai komoditi kita, sebagai ajang untuk cari rezeki semata. Kalaupun kita mendapatkan sesuatu, itulah hadiah dari Allah, tapi bukan itu targetannya. Tujuan kita memperdalam Al-Quran untuk mengamalkannya. Itu yang paling penting. Betapa Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam tercinta itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang agung. Apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah menyatakan kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Al-Quran sehingga orang barat menggelari the living Quran. Muhammad itu adalah Quran yang hidup, Quran yang berjalan. Bukan hanya sekedar bacaan yang bagus, tapi tingkah lakunya betul-betul Qurani. Sehingga beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat beliau yang mengikutinya termasuk generasi 4 khalifah radhiyallahu anhum itu, dan juga 10 orang yang dijanjikan masuk surga, 6 orang lagi ya, termasuk Abdullah ibnu bin Ummi Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum atau disebut dengan sahabat Ummi Maktum radhiyallahu anhu, termasuk salah satu ahli surga karena menjunjung tinggi Al-Quran. Tidak akan hina orang-orang yang menjunjung tinggi Al-Quran. Sampai-sampai belajar satu ayat saja. Menurut salah satu hadis Rasulullah SAW, belajar satu ayat itu, menghadap guru, belajar satu ayat dari Al-Quran, bismillah saja, itu lebih baik daripada 100 rakaat sholat sunnah. Dan belajar satu ilmu tentang keislaman, misalnya tentang sholat, itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi Quran yang di dalamnya syarat dengan ilmu ini luar biasa. Ya, jangan kita sembarangan bergaul akrab, senang dengan Al-Quran ini hanya di Ramadan saja. Bulan lainnya bagaimana? Ada bekasnya atau tidak? Justru itu adalah ciri. Kalau kita tidak membekas, misalnya di bulan Ramadan kita rajin ngaji, di luar Ramadan kita ngaji semaunya, itu berarti adalah satu ciri bahwa amal ibadah kita belum mabrur. Na'udzubillah min dzalik. Atau jangan-jangan mardud. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jangan-jangan ditolak. Jangan-jangan tidak diterima di sisi Allah. Karena tidak ada asar, tidak ada dampak dalam kehidupan sehari-hari. Ini Al-Quran. Maka dari itu jemaah sekalian, tuan-tuan yang berbahagia, di sini penting kita mendekati Al-Quran, kita bergaul dengan Al-Quran, kita pahami Al-Quran, dan kita digelari orang yang terbaik. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah SAW juga menyatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik dari kamu sekalian adalah yang perdalam Al-Quran dan mengamalkannya. Itu orang yang terbaik, bukan gelarnya yang berderetan, bukan dia punya kemampuan bikin ini bikin itu, tapi dia memperdalam Al-Quran dan mengamalkannya. Dan di dalam sebuah hadis yang tadi Fatih bacakan di Muqaddimah, Quran ini luar biasa keutamaannya, karena bisa menjadi penolong kita, diperkenankan oleh Allah sebagai pemberi syafaat selain Rasulullah SAW. Maka Al-Quranul Karim akan menjadi penolong kita. Dari sejak kapan itu? Dari sejak sakaratul maut. Bila ahli Quran wafat, maka sakaratul mautnya juga nikmat. Walaupun dia mungkin wafat dalam keadaan terikat dalam kesendirian, tidak ada yang ngantar, tidak jadi ukuran juga ya. Ada orang yang wafatnya diantar oleh bermobil-mobil orang-orang yang memang siap ngantar, berbis-bis orang yang siap ngantar. Barangkali ya orang itu menjadi orang yang mulia dalam pandangan manusia, namun belum tentu dalam pandangan Allah. Sebab Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala itu beliau wafat di tiang gantungan. Wafatnya boleh dikata sangat mengenaskan. Belum lagi para mujahid lainnya mengenaskan wafatnya. Barangkali hanya dikubur begitu saja. Tapi kalau dalam pandangan Allah dia lebih mulia, maka siapa yang bisa menghinakan kalau Allah sudah memuliakan seseorang?
Urusan manusia yang mandang mulia itu urusan nomor sekian. Tapi yang paling pertama, yang utama, kalau Allah memuliakan itu yang paling penting. Sebagaimana saya ingin menatap wajah Allah dan tidak menginginkan dunia yang saya tatap. Ini jemaah sekalian, Quran penolong kita. Sampai di alam akhirat, Quran menolong kita. Barang siapa menja'alahu amamahu au imamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu diletakkan di depannya, dalam arti sebagai imamnya, mimpin dia, mengatur kehidupannya. Karena setiap anak Adam yang lahir itu dibekali oleh hukum, yaitu Al-Quran. Diletakkan di depannya, dia ikut pada Al-Quran. Sebagaimana orang tunanetra seperti saya ini, kalau dituntut, itu saya akan meletakkan, memposisikan yang menuntut itu di depan saya, di hadapan saya, di sebelah kiri saya minimal, tapi di depan. Maka yang nuntun saya ini akan lebih kuasa menunjuki saya, akan lebih dulu melihat kalau ada bahaya apapun. Begitupun juga Quran akan menuntun kita ke surga. Percayalah itu. Namun sebaliknya, kalau Al-Quran itu diletakkan ibaratnya di belakang kita, di belakang punggung kita, saqahu ilan nar, Quran itu akan mendorong kita ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sebagaimana orang yang menuntut, kalau saya meletakkan orang yang menuntut itu di belakang saya, belum tentu orang yang menuntut itu dapat melihat sesuatu bahaya di depan kita, apalagi hal-hal yang kecil, belum tentu. Boleh jadi kita kejeblos duluan, terjerumus ke lubang duluan. Dia tidak terjerumus, dia tidak terjeblos, karena dia di belakang kita. Itu pengibaratannya. Nah, berangkat dari itu, tuan-tuan sekalian, kami yang tunanetra ini belajar berjibaku bagaimana caranya memperdalam huruf Arab Braille, supaya kami bisa mengenal Al-Quran juga. Di saat orang-orang yang melihat semuanya bahu-bahu dengan bangun rumah tahfidz, dengan bangun TPA, segala macamnya lah, memfasilitasi orang-orang untuk belajar Al-Quran. Yang jadi masalah, makin hebat rumah tahfidz itu makin mahal biayanya kan. Nah, kami generasi tunanetra di Tulang Bawang, perumahan Perumnas, Sapokenter, itu sudah 6 bulan ini membangun rumah TPA istimewa tunanetra, Taman Pendidikan Al-Quran istimewa tunanetra. Tidak kami pungut biaya, karena rata-rata tunanetra itu datang dari rumahnya yang jauh-jauh. Ada yang dari Pelaju, ada yang dari Opi, ada yang dari Jakabaring maksudnya, ada yang dari Mariana. Karena tunanetra tersebar dan diantar oleh para bundanya masing-masing. Saking para bundanya itu menginginkan anaknya bisa Quran. Maka terakhir dalam khutbah ini yang kami sampaikan adalah, mari jadilah bagian dari generasi yang mengamalkan Al-Quran, memperdomani Al-Quran, atau minimal membantu rumah-rumah tahfidz, membantu TPA-TPA, termasuk tak terkecuali membantu TPA istimewa tunanetra yang kami tengah rintis, untuk menyokong operasionalnya, biaya operasionalnya, untuk mendoakannya dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sebagai ahli Al-Quran di hadapannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ahli baitihi
وأصحابه المجاهدين الطاهرين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى، فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكر حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله. اللهم اغفر وارحم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم بارك لنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم سلمنا بالقرآن، الله يبارك لنا في القرآن. آمين يا الله يا ربنا يا مجيب السائلين.